Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan STKIP, Yayasan Pendidikan Ujung Pandang YPUP yang terletak di Jalan Andi Tondro nomor 17, Kota Makassar, adalah perguruan tinggi yang terdepan dan terpercaya dalam menghasilkan tenaga profesional dan kreatif, inovatif, serta mandiri dalam berbagai bidang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tahir. Saya adalah dosen S1 Pendidikan Matematika pada STKIP YPUP Makassar. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah pengolahan data pada STKIP YPUP. Mata kuliah pengolahan data merupakan salah satu mata kuliah yang diperoleh mahasiswa pada semester genap, yaitu pada semester 6 dengan 3 SKS. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah pengolahan data adalah sebagai berikut. Capaian pembelajaran. Pertama, mampu memahami jenis data berdasarkan sumbernya dan berdasarkan bentuk dan sifatnya. Yang kedua, mampu mengolah dan menganalisis data kuantitatif, menyajikan dalam bentuk tabel dan grafik. Tiga, mampu mendeskripsikan data dengan menentukan ukuran pemusatan dan ukuran penyebaran serta box plot. Yang keempat, mampu memahami analisis data pada penelitian kualitatif. Kelima, mampu memahami pengertian hipotesis dan melakukan uji hipotesis penelitian. Dan yang keenam, mampu menggunakan SPSS untuk mengolah data penelitian. Nah, berikut ini saya akan mendeskripsikan mata kuliah pengolahan data, di mana mata kuliah ini menyajikan jenis-jenis data dan bagaimana cara mengolah data, baik data kuantitatif maupun data kualitatif. Nah, ada materi pembelajaran yang diberikan. Pertama, yaitu pengantar dan kontrak perkuliahan. Ini sangat penting, mengingatkan kembali mahasiswa tentang mata kuliah prasyarat, yaitu statistik terapan. Ini penting untuk dimulai mengingatkan kembali mahasiswa. Yang kedua, data penelitian berdasarkan sumber, bentuk, dan sifatnya. Tiga, pengeditan data, coding dan transformasi data, dan tabulasi data. Empat, penyajian data kuantitatif dalam bentuk tabel dan bentuk grafik. Lima, penyajian data dalam bentuk tabel dan grafik menggunakan SPSS. Enam, deskripsi data, ukuran pemusatan dan penyebaran data, dan box plot. 7. Deskripsi data menggunakan SPSS. 8. Analisis data dalam penelitian kualitatif. 9. Hipotesis dan uji hipotesis. 10. Uji normalitas dan homogenitas data. 11. Analisis regresi. 12. Analisis regresi menggunakan software SPSS. 13. Pengujian perbedaan dua parameter populasi, yaitu rata-rata. 14. Pengujian perbedaan dua parameter rata-rata menggunakan SPSS. Nah, adapun sistem pembelajaran di masa pandemi pada STKIP YPUP, khususnya pada program studi pendidikan matematika, yaitu melaksanakan perkuliahan secara hibrid, yaitu dilaksanakan secara luring atau juga dengan tatap muka di kelas. Secara luring menggunakan media pendukung, ya, Zoom, Google Meet, dan website yang sengaja saya buat untuk mata kuliah pengolahan data dengan maksud untuk dapat memudahkan mahasiswa belajar mata kuliah ini. Dilengkapi pula dengan WhatsApp group untuk memudahkan komunikasi. Nah, terdapat berbagai inovasi, strategi, dan metode pembelajaran yang diterapkan pada mata kuliah ini dengan maksud yaitu untuk dapat
memudahkan tercapainya tujuan pembelajaran dan dapat meningkatkan secara maksimal kemampuan mahasiswa. Sehingga nantinya diharapkan para lulusan memiliki kompetensi yang sesuai dengan yang kita harapkan. Ada 4 metode pembelajaran yang saya terapkan pada mata kuliah ini, yaitu pertama, metode ceramah, di mana materi yang disampaikan sudah terlebih dahulu dimuat di website pembelajaran. Yang kedua, yaitu metode diskusi. Diskusi antar anggota peserta mata kuliah ya, kelompok, diskusi antar kelompok. Ini penting dimasukkan dapat memudahkan menyelesaikan tugas permasalahan yang diberikan setiap pertemuan diberikan tugas ya. Dan mahasiswa dapat meningkatkan PD-nya, percaya dirinya ya, mengungkapkan pikirannya sehingga memungkinkan terjadi pengembangan pola pikir yang kritis, aktif dan kreatif. Yang ketiga, itu metode demonstrasi. Metode demonstrasi yaitu praktek pengolahan data menggunakan aplikasi software SPSS. Dan yang keempat, metode penyelesaian masalah dan tanya jawab di kelas. Nah, ini maksudnya untuk mengecek dan memastikan penguasaan mahasiswa secara langsung dengan meminta mahasiswa yang belum menguasai materi yang telah disampaikan, yang telah diberikan sebelumnya. Nah, strategi pembelajaran pada mata kuliah ini yaitu menggunakan problem based learning atau PBL. Strategi pembelajaran ini digunakan dengan maksud dapat meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam studi kasus agar terlatih mengolah data sehingga dapat memudahkan mengambil kesimpulan dari permasalahan-permasalahan penelitian yang sedang dihadapi. Ya, di antaranya pengujian hipotesis penelitian. Dengan strategi ini dapat memungkinkan mahasiswa mudah menyusun tugas akhirnya nanti, yaitu tugas akhir S1 skripsi. Nah, untuk mempermudah penyampaian materi perkuliahan, saya telah menyiapkan bahan ajar pada satu website yang memuat link bahan ajar dan buku pengajaran handbook ya, yang dapat di-download. Materi yang tersedia sesuai dengan RPS, rencana pembelajaran semester. Nah, untuk memudahkan kegiatan praktek pengolahan data menggunakan software SPSS, juga telah disiapkan petunjuk berupa langkah-langkah pengolahan data, telah disiapkan dalam bentuk video pada website pembelajaran. Nah, adapun sistem penilaian yang digunakan berupa 50% teori dan 50% praktek. Saya ulangi kembali. Sistem penilaian yang digunakan berupa 50% teori dan 50% praktek dari tugas mandiri, tugas kelompok, UTS, dan UAS. Dilengkapi pula dengan penilaian partisipasi peserta pada setiap kegiatan dengan melibatkan, ya di sini saya melibatkan mahasiswa memberikan penilaian. Rata-rata nilai akhir mahasiswa peserta kuliah ini pengolahan data itu sebesar 87,2 dengan standar deviasi 7, skor ideal 100, nilai terendah 81, tertinggi 90. Nah, pembelajaran ini tergolong berhasil dengan sangat baik. Tidak ada mahasiswa yang perlu ikut remedial. Nah, pertemuan tatap muka di kelas dilakukan dengan tujuan memberikan pemantapan pengetahuan dan keterampilan kepada mahasiswa terhadap pengolahan data. Mahasiswa diminta untuk unjuk kemampuan menyelesaikan soal di papan tulis sambil dibarengi diskusi penjelasan bagi mahasiswa yang masih belum mantap penguasaannya terhadap materi mata kuliah pengolahan data. Sebagaimana ditunjukkan pada video berikut. Mari kita saksikan. Memulai kuliah ini, mari kita sama-sama berdoa dulu ya. Berdoa dulu supaya kita ini sudah on ya.
mulai dengan berdoa. Baik, selesai. Kuliah kita itu mengenai hari ini, mengenai pengolahan data. Ada di halaman kemarin yang dibagi itu 195 ya. Nah, ini paling banyak digunakan nanti pada saat salah satunya dalam skripsi banyak muncul seperti ini, perbedaan dua rata-rata. Lanjutannya nanti ada perbedaan rata-rata untuk sampel independen yang sekarang sampel bebas yang sudah dibagi di WA. Hari ini sebagai evaluasi ya, jadi kita evaluasi dari pertemuan yang lalu. Apa memang sudah dimengerti atau tidak menjelang kita melakukan ujian akhir semester. Mungkin secara menggilir saja dulu. Langkah-langkahnya kan pertama situ merumuskan hipotesis. Rumusan hipotesis ini didapat berdasarkan olah karya ilmiah daftar pustaka ya. Jadi kepustakaan itu kalau disebut dan deskripsi itu hasil bacaan Anda dari kepustakaan atau secara online ya. Ada yang buat teori. Nah, misalnya contohnya nanti mahasiswa perempuan lebih berprestasi dibanding dengan mahasiswa laki-laki misalnya di dalam mata pelajaran tertentu. Itu bisa diteliti. Jadi sebenarnya ini mudah saja kalau tahu teorinya untuk membuat skripsi nanti. Itu tinggal dipasang-pasang saja seperti itu. Nah, langkah kedua menghitung harga T. Ini distribusi T. Yang dihitung tentu T hitung ya. Nanti ada T-tabel juga waktu kuliah online sudah ditunjukkan caranya dengan tingkat kepercayaan tertentu. Ya. Nah, mungkin supaya lebih familiar rumus-rumusnya ini nanti bergilir barangkali menulis ya, saya mau lihat apa bisa menulis T hitung seperti apa tulisannya. Siapa yang mau ke depan? Perhatikan simbolnya ya, ada yang besar, kecil. Rumusnya saja langsung mungkin ya. Nah, di dalam kelas seperti ini sudah. Ya, selanjutnya. Ya. Nah, kita lihat sebentar mana yang sudah benar tulisannya, mana yang belum ya, supaya benar-benar nanti persiapan menjadi guru. Ya, lihat lagi.
Kemudian biasakan kalau membuat sambungan seperti ini. Ini garis siap di sini ya. Nah, yang butuh keterangan di sini, kalau ini teknik distribusi P, rata-rata data pertama, ini dua ya, rata-rata data kedua. Ini yang satu banyaknya data pertama, ini juga banyaknya data kedua. Apa guys? Simbol apa guys? Standar deviasi, Pak. Standar deviasi ya? Iya, Pak. Deviasi. Kemudian ini standar deviasi gabungan. Nah, ini diperhatikan di sini Y. Ini Y yang kecil ya? Iya, Pak. Kalau ini yang besar. Besar. Kalau yang ini kecil. Jadi ini dibedakan yang kecil dua sama dengan. Nah, yang kedua lagi ada namanya derajat bebas. Berapa derajat bebasnya di situ? Rumusnya N1 tambah N2 kurang 2 N1 tambah N2 kurang 2. Ini maksudnya ini. Nah, itu derajat bebas. Nah, di bagian belakang di halaman kedua itu ada contoh, bisa dilihat di situ, disimak baik-baik nanti contohnya. Itu untuk melihat perbedaan kompetensi mengajar antara guru laki-laki dan guru wanita. Ini sudah pernah juga disinggung waktu ujian online ya, kuliah online. Nah, yang perlu dijelaskan lagi itu mengenai alfa. Mengenai alfa. Apa itu alfa kemarin? Apa ini? Sebutkan. Nanti apa namanya? Di gambar itu seperti ini. Ini sudah disinggung juga pada saat itu ujian hipotesis juga. Ada yang di pihak kiri, ada pihak kanan, terus ada di tengahnya yang berdua. Nah, kalau misalnya di sini alfanya di sini, ini yang ditandai. Ini alfa. Maksudnya luasnya daerah ini ya, luasnya daerah ini itu 0,05. Nah, misalnya diambil 0,05, berarti di sini berapa? 0,5. Kenapa ini jumlah? Jumlahnya berapa? 1. Karena perubahan kan 1 ya, perubahan 1. Alfa 0,05, 0,95. Artinya signifikansinya itu 0,05. Ini kepercayaannya 95%. Jadi ada tingkat kepercayaan 95%.
Nah, ini penting di statistik karena dengan mengetahui tingkat kepercayaan maka penelitian itu bisa diterima atau tidak, kan? Seperti itu. Saya harus lebih teliti menjadi sopir mobil yang membawa mobil itu tidak membawa apa namanya, sopir ya, sopir. Kalau yang membawa pesawat, mana kira-kira tingkat kepercayaan ketelitiannya lebih tinggi antara pilot dengan sopir? Ya harus pilot lebih teliti. Kenapa? Karena risikonya lebih besar. Jadi pada saat dia kerja soal harus sedapat mungkin 99,9% kesalahan kepercayaannya, hanya 0,0 sekian yang salah. Karena kalau orang yang tidak teliti menjadi pilot, ya berbahaya ya. Nah, ada yang ditanyakan mengenai rumus ini? Kemarin waktu kerja tugas, sudah ya tugasnya kemarin ini? Sudah. Sudah. Ada masalah dengan rumus ini? Nah, yang pertama dihitung yang mana? Dalam menghitung vehicle, startnya mulai di sini atau di sini dulu? Di bawah. Tanya dulu ya. Nah, coba kita 99 nilai berapa? Jumlahnya berapa? 7 tambah 8, 899. Oke. Menghitung Y1 pangkat 2, Y2 pangkat 2. Ya, pangkat 2 aja dulu. Tinggal ini, itu. Sudah dapat nilainya? Berapa ini? Kalau pakai duanya sih berapa nilainya ini? 41 pangkat 2. Kalau ini 40 pangkat 2. Kalau berlomba itu nilai dari ini di yang kosong sana. Yang lain juga ya.
S gabungan sudah belum kah? Oh, belum ya? S gabungan. Ya, didiskusikan bagaimana, sudah dapat LT? Sudah? Ada yang sudah dapat LT? Coba ditulis. Mana? Sampai di sini sudah jelas? Jelas, Pak. Ya. Tetap. Di tabel ada halaman di buku ini. Kebetulan ada tabelnya, coba saya lihatkan. Ini distribusi P. Ya, distribusi P biasa di buku, misalnya di perpustakaan sebelah. Nah, di sini ada derajat bebasnya sebelah kiri. 9, 11 kurang 2, 9. Di sini jatuhnya 1,833. Apa maksudnya itu? Nanti dilihat di ini grafiknya kan bergoyang ini di apa, distribusi D. Oh, nanti pada saat belajar nanti sudah benar belajar statistik nilainya semua. Ya. Baik, mari kita akhiri pertemuan ini dengan berdoa. Mudah-mudahan saja pertemuan kita ini mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya, tambah ilmunya dan bermanfaat ya. Baik, kita mulai. Ya, alhamdulillah. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan sukses ya. Demikian deskripsi singkat di bidang pendidikan dan pengajaran yang saya lakukan ya, sebagai dosen pada program studi pendidikan matematika STKIP PUP Makassar. Khususnya pada mata kuliah pengolahan data. Atas perhatian dan perkenan Bapak Ibu yang kami muliakan, saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga karya ini bermanfaat. Saya Muhammad Tahir pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. STKIP YPUP Makassar.